tadi kan saya di belakang dia di depan saya, terus kamu ngapain sih tarik tas aku kan? Dia kira aku tarik tasnya gini. Aku nggak, dia masih di belakang banget. iya, Kenapa tarik aku gitu? iya, ternyata aku masih jauh. Enggak, oh ya udah, biasa aja gitu. Terus tadi 2 kali, terus tadi kan dia videoin aku kan, ini terus kok aku kira dia videonya sambil jalan kan, terus kalau videoin sambil jalan kan udah di belakang aku dong. Aku kayak loh dia masih di sana, tapi kayak aku merasa dia ada di belakang aku gitu. Karena kan bajunya putih kan, gitu. Serius putih di sini. Sempet sih, iya, di sini iya, tapi mungkin itu halusinasi aku aja kali, mungkin lagi capek gitu. Neng. Ayo kata-katanya gimana? Perasaannya panik banget sih tadi. Mantap. Sekarang sudah terbayarkan. Pas banget hujan, Neng. Halo teman-teman, ini gue lagi di Kawaratu. Alhamdulillah cuaca cerah ya. Gue terakhir lintas sini 2019. Saat itu hujan deras, petir. Sebenarnya gue mau podcast di sini, tapi kayaknya panas banget ya, nggak nyaman. Walaupun panas, tiba-tiba cuaca menjadi teduh nih karena ada dua bidadari cantik ya. Satu dari Banyuwangi, Halo, satu dari Malang. saya Novi, ini teman saya Esther. Oh, Esther Banyuwangi. Nah, tadi Esther udah ngomong kalau mau kau izin, call aja. Boleh kalau. Kalau Pemalang itu ada Gunung Gajah ya? Nggak kurang tahu ya, deket Selamat, yang jelas Selamat. Nah aku kalau ke Selamat ya lewatnya Pemalang. Belum nih, ada lagi mau tahun ini sih, cuman nggak jadi. Kenapa? Karena kemarin nggak jadi pulang lebaran. Oh gitu. Kalau saya sering ke Selamat juga mbak. Tahun kemarin 2 kali saya ke Selamat. Jadi indah ya? Ya, hari ini cerah dan panas. Emang mungkin rezeki kita ya. Iya. Rezeki saya juga nih. Iya. Jadi banyak yang nonton nih. Saya pencerita ini karena saya banyak ngalamin kejadian mistis. Oh, boleh cerita Pak, kejadian mistis pas lagi di sini ya pernah beberapa kali ngalamin. Ya, di sana dulu kita ngangkat jenazah tuh mbak. Oh, Itu agak berbau-bau mistis juga ya. ketemu jenazah? Enggak, jadi ada yang camping. Dia buka tenda pas di atas itu tuh, yang ngebul tuh. Waduh, bahaya itu. Bahaya tuh. Iya, jadi pas hujan deras, rupanya korban menghisap itu. Tapi pas proses meninggalnya itu banyak kejadian aneh gitu kan. Ya nggak selalu sih ya, saya naik gunung tuh nggak selalu ketemu yang aneh-aneh. Tapi ya, saya naik gunung tuh kan dari tahun 92. Hampir 500 lebih saya naik gunung itu ada aja kejadian. Walaupun nggak selalu. Yang pahitnya apa Pak? Kalau yang pahit-pahitnya, saya bawa rombongan hampir meninggal di Gunung Slamet. Bawa apa? Hampir meninggal. Oh. Jadi ada anggota saya wanita, dia bilang pengen nikah. Nah itu dijadiin alasan tuh sama penghuni gunung, mau diambil. Emang pantang sih kalau mau nikah. Ya kalau di Jawa itu kan ngomong jadi pengantin, kalau tempatnya nggak pas kan Nggak pas, iya benar. jadi pantangan kan. Ya, kadang-kadang kan anak Jakarta nggak mikir itu. Tapi ya alhamdulillah korbannya selamat. Sampai sekarang punya anak 3 tuh. Tapi sebenarnya persiapan yang untuk main ke alam tuh yang paling penting tuh apa sih Pak? Kalau ke yang benar-benar ekstrim ya? Alam itu sama aja mbak. Jadi alam itu nggak mandang siapa kita, nggak mandang kita ini udah expert, tua, muda, kaya, miskin, anak pejabat, anak presiden, anak tukang beca. Di mata alam kita sama. Nah lo, nyala masih ya. Di mata alam kita sama, nggak akan dibeda-bedakan. Yang paling penting ini 7 hal mbak. Siap mental, siap fisik, siap alat, siap logistik, siap literasi, siap pendanaan, dan siap dengan intelijensi. Itu yang paling penting. Intelijensi apa? Pengetahuan kita menghadapi situasi. Gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa di jalan kita harus seperti apa. Nah itu penting, belajar. Sambil makan nggak apa Pak ya? Monggo. Monggo. Pagi memang belum makan apa-apa ini. Jadi agak lapar juga. Agak tremor sedikit. Saya makan dodol aja dari tadi bawa. Dodol? Iya dodol dari Pemalang.
Pemalang bukan, Pekalongan. Pekalongan dekat lah, sebelahan. Iya, Pemalang, Kalongan, Batang, udah. Iya. Tempatku jalur mudik itu. Wow. Batang tuh yang kalau ke Semarang Alas Roban lewat Ya, Batang ya. Alas Roban gitu. Di sana banyak gunung juga di Batang, Mbak. Oh. Dia kan arah Diengnya tuh cakep. Kalau si Ning ini tempatnya sing termasyhur itu Alas Purwo. Iku. Iya, banyak destinasi. Terus ini apa? Pernah ke sana tapi Pak ya? Pernah Kawajijen. Aku dulu belum pernah kalau Kawajijen, tapi kalau ke Raung sering. Argopuro sering. Sama sih. Kak, yang Gunung 12 hari apa tuh? Yang jauh? Oh, itu mah di Aceh. Apa namanya? Loser, saya belum pernah. Belum pernah ada penugasan sama belum ada duitnya, mahal. Iya benar. Kalau di Jawa ini yang agak panjang Argopuro. Dia 5 hari 5 malam. Iya, Argo. Kita naik situ Bondo, turunnya Probolinggo atau dibalik. Itu biasanya nanti kakinya jadi jempol semua itu. Saking jauhnya jalan. Jauhnya. Saya 6 hari. Bisa 6 hari, saya pernah 8 hari juga. Tergantung visi juga Pak ya. Iya, waktu itu saya bolak-balik soalnya kehabisan rokok, udah sampai Taman Hidup turun lagi. Tapi hebat ya bapaknya itu. Mau naik gunung kan fisiknya itu kayak apa? Jantungnya itu berdebar. Iya. Cuman sebenarnya kan nggak boleh merokok. Dan bapaknya masih merokok gitu. Dan Biasaan. umuran segini tuh masih lincah untuk naik gunung setinggi ini gitu. Saya masih tahun kemarin tuh keselamat masih 2 kali dalam seminggu, Mbak. Kesalak satu masih 2 kali dalam seminggu. Soalnya kalau nggak naik malah sakit. Ini aja kan posisi lagi sakit. Sakit nggak enak badan pada linu-linu sama istri. Kamu naik gunung, pulang dari gunung kamu pasti sembuh. Jadi obatku, iya obatku tempat kayak gini, Mbak. Kadang sendirian tuh seneng banget. Gitu. Iya, benar. Nah, aku penulisannya sendiri, Mbak, nggak pernah sama tim. Berarti Bapak punya ini ya, punya indera keenam. Ya kalau lagi aktif, tapi aku nggak bisa ngaktifin. Langsung ya. Ya aku nggak bisa kayak orang-orang diaktifin, di offin nggak bisa. Dia cuman Beberapa spontan, Spontan, ya. spontan. Tapi katanya memang kalau kayak gitu memang agak nguras energi yang liatnya ya. Capek, Mbak. Aku aja begini kesini karena habis ngobatin orang kan. Langsung sakit kan, makanya sama istri udah lu naik gunung nih, lu naik gunung. Udah di gunung pasti lu sembuh gitu. Udah pernah kemana aja? Oh, ke apa kemarin? Ke perahu. Oh ke perahu. Remet. Pak Badai. Oh kena badai. Ya. Ada tapi Lewat mana? Batak Benteng. bukan. Dieng. Dieng. Oh lewat Dieng. Aku ke perahu ya kemarin sendirian sekali. Kalau saya sih ya ini Pak, nggak terlalu banyak gunung. Ya, karena cuman seneng aja pengen kayak menyendiri, terus melatih emosi. melatih Betul, mental. betul itu. Karena, jangan. Ini kan lagi podcast. Enggak apa-apa, ini kan ini apa nanti kedengeran toh. Kecil tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kalau orang itu apa nggak tahu ngelatih mental sekali ya gunung aja. Betul, betul. Ngelatih mental, ngelatih fisik, ngelatih emosi. Emosi. Hmm. Terus ngelatih kayak sifat aslimu tuh Kayak mana? ketahuan itu akan ketahuan di gunung. Betul, jangan lihat sifat orang. Iya. Jadi Lihat kalau saya mau- sendiri, makanya aku pengen melatih diri aku sendiri, bukan melihat orang. Betul, itu salah satu masuk ke dalam intelijensi. Iya. Jadi di gunung itu ada bahaya internal, ada bahaya eksternal. Bahaya internal lu datangnya dari diri sendiri, dan itu yang paling berbahaya. Bukan ini nih. Nek kalau internal kita pinter, kita kan mikir, loh iki mengeluarkan gas. Dia dari dapur magma. Ada gas beracun di sana, ada gas ini, ada gas ini, gas yang kemungkinan besar kalau kita hirup kita bisa meninggal, bisa berbahaya. Kan itu namanya dari internal kita. Ya, logika kita main, nah itu namanya internal. Ya, jadi ketika internal kita udah main, termasuk berpikir logis, kita mawas diri, itu salah satunya kita mengatasi bahaya internal. Karena semua kecelakaan di gunung, Mbak, bukan setan. Kasihan setan lagi pada ngopi. Setan lagi pada nyantai, ya nggak? Duduk-duduk di atas pohon. Tiba-tiba dipitnah, nih anjing manusia fitnah gua mulu gitu kan. Sebenarnya dari diri sendiri ego juga, kayak kalau misalkan kan banyak tuh yang nggak selamat gunung karena mereka maksain, aslinya mereka nggak sanggup. Betul. Nah itu kan internalnya berarti rapuh. Mereka memaksakan kondisi fisik. Mereka memaksakan kehendak. Padahal alam sudah tidak mengizinkan.
fisik sudah memberi sinyal kita nggak mampu, gitu kan. Tapi dipaksa. Nah faktor fisik banyak. Kenapa orang terkena hipotermia, kenapa orang terkena hipoksia, gitu kan? Kenapa orang bisa tersesat di jalur itu banyak faktornya. Terutama yang kayak gitu, kesadaran kayak gini perlu loh teman-teman. Penting banget, jangan cuman dateng gaya-gayaan naik gunung. Gunung itu nggak kenal siapa kita, mau anak Iya, PA benar. kayak. Jangan coba-coba di gunung dah. Kalau cuman kayak FOMO doang, mending jangan dulu. Nggak. Latih fisik dulu lah. Mau cuman 1000-an kayak nggak bisa disepelein ya kalau bisa. bukan daerah kita apalagi alam gitu. Nggak bisa. Nggak Yang bisa. namanya alam, mau pendek, mau tinggi, Iya. dia alam. Dia nggak bisa diduga dan setiap saat bahaya menghantui kita. Makanya penanggulangan bahaya internal itu sangat perlu. Iya. Dimana pemahaman kita tentang kondisi jalur, kondisi fisik kita, juga teknik-teknik ya. Mountaineering tuh banyak cabangnya ya. Kalau ini yang kita lalui sekarang masih hill walking namanya. Nah, ini kalau turun begini udah mulai scrambling nih. Nanti lebih parah lagi rock climbing. Ya belum nanti teknik menghadapi hal-hal yang non teknis ataupun sesuatu yang berasal dari ya dari eksternal ya, bahaya internal, bahaya eksternal itu sangat penting. Nah, Mbak ini udah paham. Anak PA dulunya bukan? Apa tuh? Hah? Anak PA itu anak Pencinta alam. Oh, enggak sih. PA itu pencinta alam. Oh enggak, tapi ngerti toh. Mbaknya paham iki. paham. Karena kita ya juga sering di alam juga. Oh, sering ke alam juga. Oh. Kayak semalam kan kita kan dari Jakarta tuh maghrib, terus kita sampai sini tuh sampai daerah jam 10 tuh aku hujan Pak. Kita berdua doang. Nah udah masuk kawasan ini kan gelap kan, Iya. setengah 11 kita cuman berdua. Wow. Saya nyetir sendiri dari Jakarta kan. Kita bisa naik motor. Saya Oh, nyetir, iya. nah, terus tangan udah gemetar karena hujan kan. Itu kita udah masuk kan. Nah kalau ke Kawah Ratu kan masih lagi. Akhirnya, aduh ini nggak bisa nih, tangan udah kaku kan. Ya udah berhenti di warung, udah tidur di situ. Karena kalau maksain biar cepet nyampe, tapi kan kita nggak sanggup, ya sia-sia juga. Takutnya kenapa-napa. Iyalah udah jauh di jalan juga Hujan. celaka. Jadi kalau naik itu memang perlu mempertimbangkan kondisi fisik, betul ya. Nah, jadi Kayak tadi kemarin itu aku bilang sama dia, hati-hati ya, jangan terlalu ini kenceng. Yang Itu penting bukan selamat aja. bukan aku ngebut, tapi tanganku udah nggak bisa ngerem. Iya, udah karena beku ya. beku ya gitu loh. Kan biasa di Jakarta yang gersang, nah masuk sini kan dingin tuh. Kita sambil ngopi enak kali ya. Doyan kopi nggak? Enggak, saya ini Oh nggak ngopi? Nggak. Nggak jadi. Saya lambung. Iya. sama. Nanti saya mual dan nggak bisa turun. Iya. Kalau di bawah ngopi ayo. Kalau di sini nanti aja. Itu juga perlu Pak. Kita juga sadar diri. Oh, betul. Jangan dipaksa itu. Iya, kalau kita nggak sadar kayak tetap dipaksa temen nih misalnya dipaksa, ini ya jangan nggak enak, ini alam bukan ini. Betul Mbak. Alhamdulillah nih ya. Jadi kita di sini berbagi pengalaman ya. Ning sama siapa? Esther sama Novi. Elvi. Novi. Ya. Alhamdulillah ya. Mbak Esther sama Mbak Novi ini walaupun bukan basically-nya bukan pecinta alam, sispala ataupun mapala, tapi dasar-dasarnya udah cukup mengerti ya. Jadi buat teman-teman ke alam itu jangan pernah ngeremehin tadi kata Mbak Esther tuh ya. Alam ini nggak bisa ditebak. Kadang seperti sekarang bersahabat, kadang cuacanya nggak menentu, suhu juga bisa naik turun nggak jelas. Nah, jadi korban itu kebanyakan tidak bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri. Betul. Terus Mbak Esther punya pengalaman seru nggak kalau naik itu? Maaf Mbak Esther. Pernah. Dipakai sini ya. Seru nih. Gue jadi punya laras nih. Pernah saya waktu pas di Kelut Pak. Oh Gunung Kelut. Iya, Gunung Kelut. Gunung Kelut itu kan sebenarnya pengen di kawahnya aja. Cuman saya kayak udah kesini jauh-jauh tapi kok ini ya tantangannya kurang kurang ekstrim nih. Jadi kayak aku nantang diri aku sendiri tapi aku tahu nih di sana bukan wilayahku, jadi aku sewa guide gitu. Dan di sana itu pas waktu itu badai, hujan, bener-bener angin itu ini Ngamuk lah itu udah lanjut enggak lanjut kalau nggak lanjut nanti sia-sia gitu. Tapi pelan-pelan aku tanya si guide-nya, oke Pak, oke aman kok, aman. Nah pas panjat tebing itu Pak hampir kepleset. Iya, terus turunnya itu aku kepleset itu siniku jatuh luka. Iya, padahal ini tebing ini
bener-bener tebing. Kalau seumpama kapas sedikit udah beda dalam. Iya serius itu. Ya Allah. Itu parah banget itu, bener-bener anginnya kenceng. Pas aku naik di atas itu anginnya bener-bener kenceng. Terus si guide-nya itu bilang di sini dulu pernah ada kejadian kayak petir gitu, nyamber petir. Untung nggak ada kejadian orang yang meninggal. Cuman bekas-bekasnya yang batuan itu pecah. Untuk kena petir. Ya kena petir itu. Bekas Iya, petir, iya benar-benar. batu itu. Iya. Wah, itu jadi kayak wow, di sini sebenarnya kurang satu tebing, cuman aku janganlah, cukup. Aku ngerasa cukup. Next time kalau udah cuaca oke, baru bisa ke sana lagi. Gitu. Pengendalian dirinya bagus. Nah, aku sampai merinding kayak gini. Soalnya jarang ya. Orang-orang tuh kebanyakan sekarang di era sekarang maksain. Sekarang Nggak udah boleh. uang banyak. Nggak boleh. Bener tuh, Master, bener banget itu tadi. Walaupun kamu punya uang banyak, punya apapun banyak, fisikmu banyak atau gimana, tapi kalau Keadaan feelingmu jangan, udah stop, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti bahaya. Tuh. Betul ya. Mantap. Terus ada lagi Master. Kejadian enggak sih, cuma itu yang paling seru menurutku. Menantang ya? Menantang, itu Padahal menantang. nantang diri sendiri ya. Iya. Bukan nantang alam kan? Nah, salah satunya aku dulu tuh bener-bener takut ketinggian, Pak. Bener-bener takut ketinggian, nggak mau naik gunung gitu, nggak mau. Aku suka pantai dulu. Cuman, iya kayak apa? Aku tuh fobia dengan ketinggian. Dan aku pengen kayak nantang diriku. Masa iya aku fobia? Gitu. Ternyata cuman pas waktu di atas gunung itu, cuman ketakutanku sendiri aja. Iya. Bukan kayak apa ya, takut secara gini enggak. Biasa aja. Ternyata sekarang malah Kalau hobi. Malah pengen terus ini sekarang. Kalau Mbak Novi ada? Nggak ada sih, aku belum kemana-mana, belum. Kalau ke Gunung Gede udah coba guys? Pengen, tapi katanya teman-teman itu sekarang jangan. Kalau sekarang udah buka. Iya, tapi katanya jangan, saya cuacanya tuh masih belum oke, masih. Sekarang April ini paling bagus. Iya, Sebenarnya. Oh, baik. Nanti kotak bapaknya aja ya dia. Aku kemarin diajakin ya, Sangko bilang sama temen Iya. terus itu tanggal 17, sedangkan dia ngomong tanggal berapa ya? Aku bilang nanti aja deh, kalau mau ngajak tuh hamil sebulan biar olahraga dulu. Iya, Sedangkan fisik aku dulu. fisik dulu gitu loh. Mental Iya, dan benar. fisik. Iya, kayak aku mau olahraga dulu, nanti kaki kram minta gendong kan nggak mungkin loh ya. Aku tuh nggak mau. Aku waktu itu pernah sih paling turun dari sini tuh ke Sleo aja sih, tapi ya udah. Aja sih paling. Betul itu persiapan mental dan fisik. Sama ini sih, kalau mau kalah, kalau misalnya sendiri, kalau misalnya udah bisa oke. Cuman kalau misalnya mau sama orang, lihat dulu diri kita, lihat dulu orang itu siapa gitu. Iya. Karena kalau misalnya ya itu sifat asli kan kelihatan pas di gunung gitu. Sifat asli kita sebenarnya. Iya, benar. Jadi kita jadi introspeksi ini orang marah-marah mulu sama gue, jangan-jangan gue nyebelin nih. Iya, Bukan kita lihat dia nyebelin enggak. Nah gitu kan, jadi kita sebagai yang ngajak juga harus, kalau misalnya dia nggak sanggup, kita jangan egois naik sendiri terus ninggalin. Nah yang diajak juga harus sadar diri Iya, gitu loh. benar. Dia bisa atau enggak gitu. Makanya di situ ada yang namanya manajemen mental, Benar. namanya manajemen fisik. Iya. Nanti ada lagi manajemen konflik. Oh, Kalau udah ada pasti. Iya, jadi ketika ada konflik sebagai leader dia harus punya manajemen konflik. Ya, capeknya. Iya, bagaimana kita mengatasi nih kan? Selalu ada namanya orang capek kadang keluar itu kan. Iya, sifat aslinya keluar. Bener, serius bener. Yang emang Makanya sorry potong Pak ya. Makanya waktu ini tuh aku sama dia kan ngetes orang yang suka aku lah Pak ya. Yang suka aku. kan juga memang cantik dan bagus kan dia. Nggak, ada cowok ini suka aku. Terus kita aku nggak mau gimana karena umur aku udah lumayan matang Biasa. Pak ya, lumayan matang, makanya aku nggak mau terlalu berlebihan atau gimana. Ayo ikut aku mendaki, nah, gituin aja Pak. Mendaki, habis itu dari pertengahan itu udah kelihatan sifat aslinya itu udah kelihatan. Makanya aku diem. Ya, aku coba diem udah turun. Nah sekarang itu nggak kontak. Makanya udah tahu
sifat aslinya. Cuman pengen body gue doang nih. Nah itu bisa jadi sih. Iya. Makanya aku Gak mau tanggung jawab bro masa depan gue. Iya. Mau body aja mah gampang kali ya. Aku pengen ngelatih kesabarannya dia tuh seperti apa, terus emosinya dia. Soalnya berumah tangga itu lebih berat dari naik gunung. Benar. Istri udah ngoceh itu, kita nih laki-laki dilawan, dia mulutnya dua mbak. Kita mendingan minggir, perempuan nggak ada kalah ya kalau diajak ngomong. Iya. Kalau pacar aku tuh bukan tipe orang yang kayak gitu, dia tuh udah capek karena mungkin kerjanya ya dia kerja fisik ya, bukan kerja yang duduk, yang kerja otak, dia kerja fisik. Jadi aku ya udahlah nggak usah maksain daripada nanti dia marah-marah kan, ya udah sadar dia, ya mendingan gue cabut sendiri, bye gitu aja. Iya serius ya. Terus dia bilang gini, kenapa bukannya main sama aku malah main sendiri, lalu gue aja nggak mau, aku gitu aja. Udah gue main sendiri kan, kita kan nggak bergantung ya. Iya Soalnya benar. wanita itu kalau memang sudah biasa sendiri, dia nggak butuh laki-laki. Iya benar, aslinya seperti itu. Makanya Kita saya, tetap butuh sih pak. enggak mbak, saya pernah memperlakukan istri saya seperti itu. Dia belanja, saya biarin sendiri. Saya biarin dia mandiri, lama-lama dia nggak butuh saya yang deg-degan habis Nah, itu. iya. Nah, Dia butuh dia nih. iya, laki-lakinya yang butuh justru. Iya, jadinya saya langsung minta maaf sama istri. Maafin mas ya, mas selama ini salah. Ditinggal sebulan, ditinggal pulang, anak-anak keteter, Iya, saya Semua keteter. Iya. baru nggak ada bini, sampai anak yang udah bilang tuh, nggak ada mama tuh, rasain. Kalau aku justru waktu baru kan aku kan pacaran nama tuh kan baru ini kayak, aku justru kayak kaget. Oh, gunanya laki-laki, gunanya pacaran itu apa sih? Aku malah terganggu gitu. Kenapa sih? Malah dia yang ngajak kak, malah dia yang ribet gitu kayak kesana sini ngabarin. Ya udah lu mau kemana silahkan gitu loh. Kayak aku jadi memang belum beradaptasi gitu setelah yang namanya hubungan itu komunikasi seperti ini gitu. Aku merasa malah kok orang ini bergantung sama gua sih gitu loh. Aku tuh nggak bisa bergantung sama digantungin sama orang gitu loh. Karena aku dari kecil tuh sendiri gitu. Ini Mbak Esther sama Mbak Novi punya pelajaran bagus buat temen-temen ya. Mbak Esther, dia mencari pasangan, dia mencoba membuktikan bahwa pasangannya ini bertanggung jawab atau tidak, bisa menjalani hidup ini dengan tabah. Diajak naik gunung, nah buat cewek itu bisa tuh kayak Mbak Esther. Mbak Esther ini kan udah usia matang ya, jadi nggak sembarangan asal ganteng aja. Iya Tapi benar. dilihat, memang betul perempuan tuh kalau sama laki-laki, dia udah diserahkan semuanya udah. Ya, jadi kalau sampai salah pilih, ya begitu deh. Makanya Jangan. salah satu metode cari pasangan menurut Mbak Esther yang terbaik diajak naik gunung, dan Mbak Esther udah membuktikan ya. Iya, Terus ada lagi ya Mbak Esther? Itu nggak ada sih. Sebelumnya ya cuma itu aja. Karena aku udah usia matang kayak gini, pengen ya bener-bener lah. Serius ya Iya Mbak? mau serius, bener-bener serius gitu. Kayak udah nggak mau main-main, udah umur segini juga. Udah matang usia. Udah Wanita matang. kan ada menopause masalahnya, kalau Iya. laki-laki kan nggak ada. Nggak ada. Jadi gimana nih, kapan? Intinya aja. Intinya aja ya. Semoga Tuhan segera. Iya, amin. Ya, amin. Semoga alam Semoga berkah, nanti siapa tahu kan ada yang nonton banyak. Iya. Malah nyari jodoh. Nanti kayaknya Mbak Esther kalau ada yang minta boleh kita kasih, tapi Nggak boleh. nggak boleh. Minta sendiri ya. Jadi dua wanita yang gue temuin ini dua wanita mandiri, dan mereka menggunakan akal berbeda dengan bijak ya. Dimana melakukan pendakian itu butuh ya, selain kekuatan fisik juga manajemen mental, juga manajemen ilmu ya, dimana kita bisa mengendalikan diri kita, menempatkan diri kita dalam setiap situasi. Jadi buat temen-temen cewek yang suka kemana-mana bisa nih temenan sama Esther karena suka ngebolang semua nih. Boleh. Kebetulan saya memang tamu saya kebanyakan perempuan Mbak Esther. Dari Singapura, dari Taiwan, dari Jerman, itu semua perempuan. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena saya suka ngobrol gitu orang juga. Boleh. Dan karena ngerasa kayak ini aja, kayak apa sih, kayak teman aja gitu. Gak pernah canggung saya kalau ngadepin tamu itu. Iya, sama berarti Pak. Saya juga pernah antar tamu saya dari orang Cina ya. Oh Chinese? Iya, Chinese. Jadi ke itu Kawahijen. Bukawijen. Ke Kawahijen. Terus habis itu pokoknya area Banyuwangi aja sih. Area Banyuwangi. Terus pernah juga saya di tahun lalu lah saya nganterin tamu ke Bali juga. Oh ke
Bali. Di Banyuwangi di Bali tuh banyak banget, Mbak. Iya. Nah, aku kan setahun di Seminyak. Koncoku Banyuwangi kabeh. Yang pada nyewain papan selancar itu Banyuwangi itu. Iya, kebanyakan rasakan. Di sana ngomongnya pacarku yang orang Swiss. Bukan lagi. Jadi terlalu kelam ya saya di Bali dulu, makanya balik ke Jakarta. Kalau untuk Baeser, ini apa menurut Baeser selain indah gitu, tempat ini menyimpan apa aja sih dari sudut sesuatu yang mungkin membahayakan atau selain indah gitu? Pas waktu aku jalan tadi kayak ngerasa tenang karena banyak air, Sumber air. sumber air itu kritikan itu kayak Menenangkan tenang, banget. tenang banget, makanya aku ambil video tuh banyak. Meditasi alam. Iya, kayak Mungkin karena kita hidupnya di hiruk pikuk kota ya. Jadi oh ini tuh dunia itu seperti ini loh. Oh ini tuh penciptaan Tuhan tuh seperti ini gitu loh. Iya. Benar, iya. Orang-orangnya ya mau kenal mau enggak, tapi aura dari alamnya ini enak banget ya. Menurut Kaisar sama Kanopi, Kawaratu ini gimana? Kawaratu ini menurutku gimana Pak ya? Indah kah, berbahaya kah, atau berbahaya tapi Jangan disepelein aja sih. Indah, berbahaya, terus apa ya? Syahdu pokoknya. Pokoknya nggak bisa dikata, bisa diomongin. pokoknya di sini di balik keindahan juga menyimpan sebuah energi yang Energi yang membahayakan. Jadi kita harus, kata Mbak Novi tadi, harus hati-hati. Kalau untuk sense, punya six sense, ada rasa-rasa sense yang seperti apa gitu selama di sini? Soal apa tuh? Sense yang berhubungan dengan Bisnis. di luar kita. Oh tadi aja sih, tapi kita nggak hiraukan ya. Kayak Apa tuh? tadi kan saya di belakang dia di depan saya, terus kamu ngapain sih tarik tas aku? Kan dia kira aku tarik tasnya gini. Aku nggak. dia masih di belakang banget. Iya. Kenapa tarik aku gitu? Iya, ternyata aku masih jauh. Enggak, oh ya udah, biasa aja gitu. Terus tadi dua kali, terus tadi kan dia videoin aku kan ini. Terus kok aku kira dia videonya sambil jalan kan. Terus kalau videoin sambil jalan kan udah di belakang aku dong. Aku kayak loh dia masih di sana, tapi kayak aku ngerasa dia ada di belakang aku gitu. Karena kan bajunya putih kan gitu. Serius putih di sini. Oh, Sempet sih, iya. Di Sini, sisi iya, matanya tapi yang mungkin itu halusinasi aku aja, kali mungkin lagi capek gitu mungkin aja. ada hentakan energi. Ada betul, serius. Ada Tadi juga kontaknya. makanya aku Iya. kenapa Kok bunda aku merinding, serius bunda aku merinding. Tapi seru ya Mbak ya. Iya, ya udah. Kita menganggap ini memang kan kita hidup kan Berdampingan, ya. betul. Mereka memang diciptakan oleh Tuhan kan, mau di Alkitab, mau di Al-Quran, mau di Zabur, Taurat, itu semua ada kan kayak gitu. Tinggal kita aja menyikapi ya teman-teman ya. Mbak Esther sama Mbak Novi ini malah anggap aja guyonan ya kan. Iya. biasa aja, nggak ada rasa gitu. Nggak takut kita lari, jangan kayak gitu. Ah, Ya betul, udah. nggak boleh, Jangan pantang gitu. iya, jangan jangan jadi parno gitu. Ya udah, enjoy aja. Mereka juga selagi nggak membahayakan banget ya, selagi hanya bersentuhan kayak gitu nggak apa-apa sih. Mungkin karena Mbak Novi sama Mbak Esther cantik sama seksi. Nggak, karena pikiran kita kan positif. Kalau semalam itu yang pas di kawasan itu justru aku takut, bukan gimana ya, takutnya tuh halusinasi karena kita udah kedinginan, terus jadi halusinasi ngeliat yang enggak berlebihan gitu. Makanya aku udah kayak aduh jangan dilanjut deh ini, karena bener-bener gelap dan hanya kita berdua jam 10:30 malam. Wanita lagi. Wanita lagi. Walaupun wanita faktanya makhluk terkuat. Takut kita halusinasi, ada yang lewat terus jatuh ke jurang kan ya gitu. Aku takutnya kayak gitu sih. Nah, Semalam itu kalau aku tuh nggak gitu. Cuman takutnya tuh kan naik motornya tuh ini apa naik ya Pak? Naik Tadi banget, merosot terus ada kayak longsor gitu loh. Iya, Itu udah Kalau merosot, kalau aku kan nyetir, aku tahu nih kapasitas aku nyetir jago gitu. Jadi aku kayak pede aja, gak bakalan jatuh ini, tenang gitu. Aku udah bilang, dia tuh kayak Kak, gak usah takut. Dia tuh tegang, dia emang jarang naik motor, dia jarang naik motor. mobil. Tapi pas baru-baru emang dia tegang banget, pas kesini ya udah mulai enjoy gitu. Tapi aku tahu aku nggak bakal jatuh insya Allah ya. Tapi emang pengendalian dirinya tuh udah lumayan kalau untuk motor gitu. Terus Mbak Novi atau Mbak Esther, di saat dingin itu tahu nggak cara ngatasinnya dari internal kita? Dingin Misalnya gimana? kita lagi di gunung terus kita kedinginan sebelum kita mengalami penyakit yang namanya hipotermia. Tahu nggak sih cara ngatasinya?
Kak, siap dulu sih, siap apa yang tadi yang kamu beli itu? Oh itu emergency blanket sama paling kita pas malam kedinginan langsung cari air hangat sama ganti baju yang basah. Udah gitu aja Itu sih. teknik umum. Mau dikasih tahu teknik khususnya? Boleh boleh. Jadi yang namanya hipotermia itu dia situasi di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk menghasilkan panas, ada tenaga. Iya. Jadi makanan itu sumber panas sama sumber tenaga. Jadi di saat kita kedinginan, berarti kalori yang dikonsumsi tubuh itu kurang. Karena apa? Suhu di sini kan beda. Otomatis adaptasi kita jauh lebih besar di tempat dingin. Pembakaran kalori juga jauh lebih besar. Makanya kita harus banyak makan. Jadi suatu saat misalnya Mbak Esther atau bulan seandainya merasa kedinginan, mau di dalam tenda kayak gimana, coba aja konsumsi makanan yang banyak. Karena itu nggak akan jadi lemak, ya. Karena itu akan terbakar sama tubuh kita. Kalori karena apa? Sekali menggigil, kira-kira setengah piring. Makanya kalau dibunuh Mbak Novi atau Mbak Esther ngebes, dingin. Selain thermal blanket, selain sleeping bag, jaket, yang paling utama makanan. Makanan sumber tenaga sama sumber panas. Yang lain tuh semua eksternal. Eksternalnya akan berpengaruh apabila internal kita belum aktif. Ini kayaknya mendung. Kayaknya kita yang mau turun juga deh. Oke dah kalau gitu ya. Gua berterima kasih kepada pemilik semesta untuk salam karena dipertemukan dua gadis cantik ini dan mau jadi narsum ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ya ini area Cibatok era sekarang ya. Ini kayaknya nih warung yang biasa gua beli dulu nih ya. Di sini nih. Ya, sekarang udah rapi. Apakah Cibatok masih kayak dulu, kita lihat ya. Nah, ini Cibatok. Pasir Rengit ya, era sekarang. Warung-warung, parkiran. Nah, ini dulu parkirannya kecil. Nah, ini warung Mangkoko nih. Ini saksi di mana kita dulu tidur tuh. Ya, jam 8:30 masih di bawah ya. Kita posisi masih di Pasir Rengit tuh. Di warung, bukan warung Mangkoko, warung lihat di atasnya dulu, ini lapangan aja nih. Kita start ya. Ini sekarang jalurnya seperti ini nih. Teman-teman gue yang terakhir kesini 95-96, lu lihat nih udah berubah banget nih. Ya dulu ini kan cuma lapangan kosong, terus Curug Umpet juga kan belum ditata. Sekarang Curug Umpet udah rapi banget. Nah dulu kita main tembus ke atas kan, sekarang kita dikekirin Jalan Berbatu. Gue barengan Nugelis di Bogor. Ya, jeung teteh saya Nugelis ya. Gelis-gelis pisan Gila. Oh, di Bogor ya Nugelisnya. Bagus ya, Pak. Iya. Tapi kalau soal enak-enak dulu nah yang sepi. Kita kan nyari yang sepi. Nih teman-teman ya, udah berubah total. Dulu ini adalah tanah merah, licin. Sekarang sudah di beton ya. Jadi jangan kaget. Jadi lu yang pada mau kemari lagi reunifikasi nggak usah takut sama pacet. Di sini nggak tahu di atas. Alhamdulillahullah. Gue jalan sama anak gadis ya, seumuran anak gadis gue. Sampai juga. Alhamdulillah. Nih sekarang diginiin teman-teman. Dikasih pos. Ya udah ada posnya ya. Jadi kalau hari Minggu don't worry, be happy. Tuh sudah di apa namanya, kasih makadam nih ya. Ini kan dulu ini tanah merah licin ya. Iya dulu ini tanah merah yang licin. Licin bisa, nanti ke sana banyak pohon kira kita turun ke kali kan. Terus langsung naik. Nah habis itu becek.
Marecek nggak pakai ojek. Alhamdulillah di umur segini Allah masih kasih kesempatan ke sini ya. Alhamdulillah. Nih aki-aki hoki ya. Ahok, aki-aki hoki bareng Nugelis. Nah, ini dia turunan. Dulu sini serem neng, banyak pohon kirai. Iya. Nah, ini teman-teman ya lokasi tempat gua masak kijing. Tahu nggak kijing, kerang tawar yang gede-gede ini di sini nih. Tapi keburu berhenti karena si Geboy udah bawel ya. Sayang teman-teman gue susah banget sekarang temuinya. Akan mencoba sebisa mungkin mendokumentasikan ini sedetail mungkin ya. Karena cerita gue di Kawah Ratu tuh banyak banget. Jadi Kawah Ratu itu tempat bolos gue. Dulu kita sampai Kawah Ratu modal 1.000 perak ya. Angkot dari Jembatan Merah sampai Cibatok itu 200 perak. Terus dari Cibatok kita jalan kaki ke Pemangkoko. Terus belum ada tiket masuk ya. Rokok sebungkus jarum super waktu itu masih 450 perak. Kita patungan. Sampailah kita ke Kawah Ratu modal 1.000 rupiah. Itu 1.000 perak itu modal 95, masih bisa 1.000. 95 ke atas sudah paling enggak 2.000 sampai 5.000 ya. Nah, di sini kita bercanda-canda dulu ya sama almarhum Geboy, almarhum Dablang, Geboy, Anang. Nang, lu gua aja kagak mau sih, Nang. Ya, ini Nugelis di Bogornya. Rugi nggak nonton, ntar gue kasih tahu IG-nya kalau diizinin. Tuh follow IG-nya ya, Nugelis di Bogor. Kenapa gue harus bareng si Neng ini? Karena aturannya harus 3 ya. Oke my baby, jangan cemburu ya. Jadi kebetulan si Neng berdua, saya sendiri. Jadi nah bertiga. Tuh ya. Dia udah dikasih batu-batu gini. Enak udah. Cuma ntar kayaknya di jalur airnya tetep deh. Kita masih kecipak-kecipik kayak bebek lepas ya. Beceknya masih kok, tapi nggak seberapa. Kawah Ratu 12 April 2026 ya. Rame juga nih. Tadi kita rame ya. Ya untuk vibes masih agak sama ya. Hanya aja jalannya lebih bagus. Tetap yang dibutuhkan itu tetap tenangan, fisik yang baik, mental yang baik. Becek-becek masih dapat ya, walaupun nggak sebecek dahulu. Dan yang paling berbeda di era sekarang adalah penampakan pendaki wanita yang banyak ya.
Dulu kita ngeliat cewek satu aja bisa rebutan, sekarang cewek mulu. Sekarang di antara mungkin ada 100 orang mendaki nih, separuhnya wanita ya. Mantap. Coba di era kita dulu kayak gitu, mana awet muda ya. Depan ramai tuh. Cewek mulu. Bro, lu biar pada nggak cepet tuir naik lah bro, nggak kayak dulu. Dulu monyet doangan kita lihat ya. Nah sekarang mah wadon bening-bening bener. Lihat tuh rame ngantri Sekarang kebanyakan orang udah pada jurik ya. Barangnya kewawanin aja semua. Ya di sini saat gue sendirian itu banyak kisah ya. Jadi ya mungkin satu-satu ya kalau sempet gue terangin gitu. Waktu gue naik sendirian tuh 94 tahun baru 94 ya kan, ada barang ketinggalan. Nah si Eneng ini tadi juga kunci motornya ketinggalan ya, cuman siang. Nah kalau gue kan malam, jadi gue jalan sendirian di sini. Ya areal sini sampai nanti sekitaran yang ada kali kecil sebelahnya itu rasa-rasa nggak enak mah ada aja, tapi ya wajar ya namanya juga sendirian, itu mau apa-apa sih. Nanti baru ada yang sedikit menyeramkan itu agak ke atas. Ini Kawaratu jalurnya masih sama ya, tetap ini nggak berubah, hanya saja dikasih apa namanya, batu-batu. Nah ini apa namanya, masih ada becek-becek dikit ya. Nanti di salah satu lokasi yang pernah gua alamin, gue coba untuk menjabarkan semuanya. Waktu itu jalan nggak kayak gini ya. Masih sama, nggak ada perubahan, hanya bentuk fisiknya yang berubah, dikasih batu ya. Jadi di saat berjalan itu rasa-rasa nggak enak ada ya. Waktu itu tuh jalan malam sendirian, cuma ya rasa nggak ada. Nanti lepas dari pos yang banyak pohon kira ya, terus ada kali ini, emang kita nuturin ini kan kali kecil, baru tuh ngerasa kayak diikutin sama sosok makhluk yang jalannya terbalik tuh ya. Tapi nggak ngeliat pakai mata kasar, enggak, jadi hanya perasaan gitu kan. Walaupun itu perasaan tapi rasanya nggak enak ya, walaupun itu hanya perasaan.
Jadi kalau dilihat kacamata kasar kan nggak ada apa-apa. Itu kalau merem jelas. Ini gue sambil nunggu sini ya, dia ketinggalan soalnya. Entah dia naik lagi entah enggak, nggak tahu juga gua. Nah, banyak banget orang. Nggak ada. Jalurnya kayaknya masih sama ya, ini juga. Cuma dibatu-batuin doang. Udah nggak begitu becek bro, sekarang kasih batu-batu. Jadi kalau lo mau reunifikasi ke sini, oh lihat bocil naik sekarang. Naiknya udah dibatu-batuin gini. Nanti ada karakteristik yang mungkin nggak berubah, kita coba cek. Kayaknya nggak hujan ya. Kalau hujan nggak tahu deh. Yuk pes, Lin. Buat angkatan gua dah. Angkatan 10, lereng Gunung Salak. Yuk reuni kemari. Tempat gimana kita digojlok dulu. Biar pada kagak buncit perut lu ya. Pes, Lin. Si Anang baru kemarin dia. 2022, gue sempat lihat videonya. Kita digojlok di sini tahun 93 ya. Enak, udah nggak terlalu becek. Jadi tolong dibuang. Pikiran lo becek banget. Cuman gue yakin sih di beberapa titik masih becek, kayak nyebrangin kali ya. Kita lewat tengah-tengah. Nggak tahu masih ada apa nggak tuh jalur, kita cek aja ntar.
Kita bikin aja. Kita bikin foto aja. Iya, foto aja. Dirubah sedikit jalurnya. Sekarang ke kiriin. Dulu lewat situ ya. Nah, habis ini nih baru nih becek. Oh, itu dia rawa-rawanya. Ramai, puyeng malah gua. Ramean. Wah, ini agak sepi nih lumayan. Mungkin yang gua sama old gang kali gue ceritain nanti pas posisi ngebase aja. Semoga nggak terlalu ramai. Tadi dari rumah gue jam 5:30 ya, sampai sini jam 8. Istirahat ngopi dulu, selanjut. Sempet bareng sama Nuglis di Bogor, tapi kunci motornya ketinggalan. Ini udah setengah jam lebih nih. Gue masih belum menemukan di mana kita kecipak-kecipik di tengah air ya. Apa udah berubah jalur? Nggak tahu juga, kita lihat aja. Rentan waktu ini panjang soalnya. Sok mangga neng, sok mangga. Kena kait. Rentan waktunya udah. Mari Pak, mangga sok. Ya, Mari Pak. ya, Semangat anak muda. ya anak muda semangat. Jangan main geroblok terus. Kita naik gunung bareng-bareng. Ya. Gue masih belum nemu jalan yang kita kecipak-kecipik di tengah air ya. Masih ada nggak tuh jalan? Jadi gue ini rame ya, vibesnya enak ya. Dulu juga rame ya, cuman kayaknya nggak seramai ini deh. Isi Pak. Ayo silakan. Vibesnya beda banget deh. Isi Pak. Ayo silakan. Gue nggak bawa tripod. Gue nggak bawa ini. Tongsis, bawa tongsis enak. Kayaknya nggak dilewatin tuh ya, cipak-cipik tengah air ya. Ini udah mulai sepi ya, tadi ramai banget. Tadi itu tempat yang ramai, cewek-cewek bulan Ponggiraya gede itu dari situ tuh. Nah, mulai terasa nggak enak gue waktu gue naik 9499 itu. Nah, disitulah mulai terasa kayak ada yang ngikutin, kayak sebab pakai mata kasar kan nggak kayak hanya dibayang-bayang di perasaan itu kayaknya kayak gitu ya. Nah, gue coba jalan, gue coba tenangin diri karena temen-temen gue masih ada di atas seperti itu. Awal perasaan gitu lama-lama walaupun kita nggak ngeliat pakai mata kasar tuh waktu itu dalam benak gue kayak ada makhluk yang hitam. Dia jalannya kebalik. Oh ini bisa pakai mic nih. Ciri khas kawah nih, kita jalan di aliran air. Ciri khas Kawah Ratu lewat Pasreng. Ternyata masih, cuman bukan yang gue maksud ya. Kayaknya rembesan jalur aja nih. Jadi memang kalau kesini siapin sepatu ganti lah ya.
pas lagi ganti baju ganti. Nah, karena walaupun nggak hujan kita tetap lewat medan yang basah dan sangat lazim. Gue tadi mau kesini mau main bojo ya, mau main bojo males, udah sendirian gue. Karena rencana minggu depan kita mau ke Pangrango kalau budgetnya mencukupi ya. Tadi juga gue lewat jalur, sengaja gue nggak ngambil Gunung Bunder, mau ngambilnya lewat Cibatok karena pengen lihat kondisi up to date nya, terupdate nya. Ternyata emang banyak perubahan, cucian mobil udah nggak ada, terus kalinya udah banyak rumah. Hanya yang sedikit perubahan tuh setelah kita lewat Gunung Picung ya, naik ke atas itu paling hanya nambah villa-villa aja. Bahkan ada beberapa ruas sawah yang masih kayak gitu. Sama persis bentuknya. Sudah terbebas dari keramaian. Jadi di sini nih pertarungan gue waktu sendirian. Saat merasa mata kasar nggak lihat tapi hati tuh kita diikutin sama sosok hitam berjalan terbalik ya di sini. Itu nggak karu-karuan gue rasanya. Udah itu. Cuman ya gue coba nenangin diri ya. Sadari keberadaanmu, untuk malang tergantung ketenanganmu. Itu coba gue praktekin. Terus baru tuh ada kayak semacam mata 3 ya, kiri kanan gue di belakangnya ini. Kemungkinan besar sih Can Kumbang, cuman apa iya gitu, gue diikutin macan kumbang kayak orang sakti aja gue ya, kayak empu Arya gitu. Sejak adanya, tapi mereka tuh kelihatan, jadi kayaknya bukan jin ya, memang macan kumbang. Hanya saja kenapa bisa begitu gue juga sampai detik ini nggak tahu kenapa tuh. Nah, jadi sejak gue dikawal sama 3 ekor macan itu udah aman. Nah, nanti macan kumbang itu ngikutin sampai Kali Gede ya. Saat itu memang masih sepi banget. Musuh terbesar bukan siapa-siapa, bukan hantu, bukan setan, bukan jin, tapi diri sendiri. Dimana ngadepin situasi, sadari keberadaanmu, untuk malang tergantung ketenanganmu. Itu nggak cuma praktek pada waktu itu. Nanti gue sekitar jam 2 malam baru ketemu teman-teman gue di Kali Gede ya. Yuk silakan. Jadi selama di sini udah mundur malu, maju harus hati-hati ya, karena yang namanya pendaki itu nggak ada urusan sama setan. Kita naik gunung bukan untuk nyari aneh-aneh, tapi untuk mencari kesenangan batin yang nggak bisa kita dapatkan di kota besar, yang nggak bisa kita dapatkan di tempat biasa kita hidup. Di gunung itu cuma sementara ya, paling sejam 2 jam di lokasi. Ntar selebihnya kita hadapi itu pendakian ekstra ya, mendaki di jalur kehidupan. Itu pendakian yang sesungguhnya. Perut gua kayak lapar nih. Sebentar kita cari tempat buat ngisi dulu ya.
Ya kita nikmatin dodol dulu ya. Dodol jenang. Ya istirahat. Nah udah separohnya ya. Kita santai dulu. Makan dodol, lanjut lagi. Ini karakter pohonnya sama. Yang waktu gua nolongin anak pramuka ya. Kayaknya di sini nih yang kelihatan kayak ada nenek-nenek. Nanti pas pulang gue perjelasin soalnya kan nanti naik turun gue ambil gambar. Ini posisi lagi naik nih. Alhamdulillah sendirian. Kalau barengan riuh, pusing kepala gue. Tadi barengan gue ada di Bogor cewek, cuman kunci motornya ketinggalan. Ah iya ini bener karakternya begini. Dia agak datar, cuman dulu kayaknya banyak airnya di sini. Wah, enak banget ya. Badan seger banget, healing, ngerilis energi negatif. Kalau sempat meditasi, ntar meditasi dulu ya. Kaki sih lemas, mungkin karena belum makan lagi ya. Tadi terakhir makan di Jakarta. Dari rumah sendiri, di sini rame-rame. Ntar lagi kali gede baru gua makan lagi, makan roti aja. Wah, nggak terhitung deh kenangan di sini. Banyak banget ya teman-teman ya. Nggak bisa bercanda gue sendirian. Bercanda sama siapa? Sama jin. Aduh, gue kebayang banyak ya teman-teman gue. Ini areal yang penuh kenangan ya, areal yang termasuk sangat-sangat sering gue datangin dulu, bahkan bolos pun kesini ya. Oh bukan, nah, ini kalau hujan gede kayaknya bakal jadi sungai ini. Pernah di 2019 gue turun di sini nih sampai ke bawah air gue ya. Iya waktu itu gue lintas dari Melati turun Pasir Ranget.
Ini teh. Iya teh. Ini jadi sungai ya. Ingat banget tuh jadi sungai ya. Lagi-lagi ada bidadari di depan ini. Ayo silakan. Banyak sekali anak muda yang sini sekarang. Jangan dibuat ya suara airnya. Isyah. Wah. Kalau ada anak mungkin gue ketawa-tawa terus nih. Nggak berhenti ketawa gue. Mantap. Nggak sia-sia ya. Alhamdulillah. Teteh dari mana teh? Dari mana? Sentul. Oh deket ya. Berdua aja teh. Berdua aja. Oh ya. Nih gue bareng bidadari ya. Tadi selendangnya ketinggalan makanya pada jalan di bumi. Sering kesini dah. Oh baru ini. Itu pakai bandana kayak anak 90-an. Bapaknya anak gunung kah? Oh, kita sudah mau sampai Kali Gede nih. Plus 2. Ramai ya. Oh, pohon kirai. Nah, ini udah dekat sama Kali Gede nih. Kayaknya baru diperluas sekarang ini. Plus 2 ramai sih. Sekarang ada pos-posnya. Oh ini nih pohon kirainya gede-gede. Habis ini baru kita kecipak-kecipik yang di tengah kali. Ya ramai banget ya. Karena hari Minggu sih salah gua. Habis ada waktunya hari Minggu. Mungkin next gua hari kerja aja kali ya. Supaya nggak terlalu ramai. Jadi gua bisa bercerita sama yang jalan tuh enak. Kayak podcast. Tapi posisinya ada di lokasi ya. Sambil nerangin kejadian-kejadian apa yang pernah gua alami di sini. Iya ini kayaknya nih buka nih. Harusnya ini nih kita kecipak-cipik di air nih. Kayak bebek lepas. Oh dikeringin apa jalur ya? Kalau udah itu sih udah deket Kali Gede. Nah ramai lagi. Beresik ya. Oh bener itu dia tuh kayaknya tuh. Lupa inget soalnya ya.
Oh bukan, tapi kayaknya sih dari bentuknya iya itu dia. Oh udah dikeringin. Itu kan biasa kecipak-kecipik isinya kayak bebek nih. Oh dikasih batu ya. Oh jadi kita nggak lewat tengah-tengah lagi udah. Jadi buat lu yang memorinya masih kecipak-kecipik udah enggak nih, udah dikasih jalan batu nih ya. Pasti memori lu sama gua kan, kecipak-kecipik kita di sini kan. Nih udah dikasih batu nih. Jadi sungainya itu yang kita kecipak-kecipik udah dikasih batu, aman. Banyak ya ramai ya. Wah, mantap. Ramai ya. Ini udah deket sama Kali Gede nih. Sepertinya kita udah mau masuk Kali Gede ya. Dari kontur medannya yang pandai. Terus suara air kencang. Kayak ada jeramnya. Terus banyak pohon-pohon kirai. Ini karakter menandakan kita udah deket sama Kali Gede. Itu batunya juga kayak gini ya. Landai. Ini tempat yang sangat bersejarah buat gue. Kali Gede ya. Oh, gue nggak tahu berapa puluh kenangan ada di situ. Oh ya benar, jembatan nggak boleh gede. Dulu nggak ada jembatan yang kita ngambil sini. Ini ya. Tempatin kita dulu. Sekarang udah jembatan. Itu di sini pohon kirain dulu. Nah, 5 menit lagi udah. Kali Gede ya. Alhamdulillah. Ya masih bergerak menuju ke sungai besar. Ya kalau dirunut-runut ini lokasinya yang kayak lompat-lompat itu ya. Aduh, di sini nih makhluk yang jalannya kebalik. Kayaknya di sini dia hilangnya nih. Bentar lagi Kali Gede kan. Iya, pohon kira-kira itu, nah depan pohon kira ya. Pohon kira itu menandakan udah sangat dekat sekali dengan Kali Besar. Sini gua ketemu temen gua ntar kali. Mereka juga di area sini gitu kan. Yuk. Ya, masa muda berkelana, tua bercerita. Sekarang tua-tua juga masih berkelana ya. Cuman lingkupnya jauh lebih sempit. Cuman cari waktu. Dulu waktu gue juga banyak senggang sih. Makanya ketika ada rezeki langsung aja naik. Ini
Ratu ya. 12 April 2026. Tadi untung udah makan dodol. Dodol itu manis, juga dari ketan, lengkap dia untuk asupan energi spontan juga. Karena duit cekak jadi nggak beli coklat. Kebetulan ada dodol sisa lebaran, goreng aja angkut ya. Tadinya gue mau jalan sambil cerita, ternyata nggak mudah ya. Ngap, pasukan oksigen kurang, jadi pada lupa. Hai. Udah mulai gatel punggung. Mantap. Tenang. Kalau lagi barengan sama anak muda, jangan nom-nom rame. Aku mah jiwa muda ya. Gue juga jiwa muda sih. Waduh, mantap. Ayo mari. Kita kalau di hutan ini seperti meremajakan kondisi rohani kita ya. Buat gua ya, nggak tahu kalau orang. Gua ngerasa di sini seger banget, fresh banget ya. Terus seperti merilis energi yang ada di dalam tubuh tuh, energi negatif. Jadi waktu berangkat itu badan gua udah sakit semua. Napas sudah di gunung gini, alhamdulillah linu-linunya hilang. Ya kalau masalah capek yang lain ya, tapi apa ya, substansi sakit yang linu-linu di punggung, leher itu berkurang banget. Ayo, jadi memang gue merilis energi gue adanya di hutan ya, karena mungkin di sini energinya pure ya, energi alam, natural energi. Mungkin buat sebagian orang seperti itu cara ngerilis energinya, main ke hutan, melepaskan penat dan beban, udaranya segar, nggak banyak energi negatif dari manusia ya. Kalau masalah jin ya di sini tempatnya, ini kan gunung ya, mereka biasa meninggali lokasi-lokasi yang tidak dihuni oleh manusia, seperti di hutan ya. Jadi kita hidup tuh sebenarnya berdampingan dengan makhluk Allah yang tak kasat mata. Terkadang kita bisa melihat mereka dan kita juga bisa masuk ke dalam dimensi mereka. Terkadang mereka pun terasa nyata di dimensi kita ya, karena mereka masuk ke dalam dimensi kita. Semua itu terjadi karena memang Allah kehendaki ya, agar setiap makhluk memahami bahwa kita diciptakan itu dari berbagai jenis ya. Ada yang diciptakan dari cahaya, ada yang diciptakan dari api, unsur api, ada yang diciptakan juga dari unsur tanah. Belum makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, bagi kita manusia ini di hutan itu, selama kita juga berpikiran positif, itu menjadi tempat yang sangat baik untuk merilis energi-energi negatif ya. Jadi ketika kita
resonansikan, kita pancarkan. Ketika kita pancarkan energi positif, kita dapat resonansi balik energi positif. Sambil bermeditasi, berselawat, biasanya ini gua ya, kita akan mendapatkan feedback berupa pelepasan energi negatif yang mengendap di dalam tubuh. Itu ya teman-teman ya, itu gua. Nggak tahu kalau teman-teman, mungkin tiap orang kan punya cara, tiap cara punya ilmu ya, jadi harus ingat tuh, setiap ilmu ada caranya, setiap cara ada ilmunya. Nah, dan itu masing-masing tergantung dari Allah tempatkan kita ada di makom yang mana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi hutan itu merupakan tempat yang full energi buat gua. Masalah ada apanya itu mau wajar ya. Kalau emang bagian kita untuk lihat hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang tak kasat mata, kebetulan kita dapat bagian itu, ya itu nggak akan bisa kita tolak ya. Tapi jangan hanya disusun di hutan lah ya. Nggak di hutan, nggak di kota, sama aja sebenarnya, hanya aja nuansanya ya, karena di sini hutan jarang didatengin orang. Terkadang orang menganggapnya di sini jauh lebih serem gitu. Padahal kalau buat gue lebih serem rimba betul ya. Setannya nyata kalau di kota itu ya. Kalau setan di hutan itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau setan di kota itu, setan-setan pala hitam yang suka mitnah orang, yang suka ngejatuhin orang, itu jauh lebih menyeramkan. Beneran. Kalau di gunung paling ditakut-takutin doang kan. Aku kuntilanak, aku genderuwo gitu kan. Kalau di kota bro, set, lu kagak mau nurut sama dia, difitnah. Atau dia pengen jabatan lu, dia pengen posisi lu, atau apalah, karena urusan dengki gitu ya. Iya, lebih serem setan-setan di kota itu, jauh lebih menyeramkan. Cuman ke brandingnya setan gunung ya, yang menyesatkan lah sampai meninggal. Berapa sih kasusnya ya dibandingin setan-setan kota, setan-setan pala hitam ya, yang menghabisi manusia ya, nggak ada bro, nggak sebanding dengan apa yang dilakukan setan-setan pala hitam, setan-setan yang suka ngatain orang, fitnah orang ya, suka merasa lebih jago dari orang lain. Itu jauh lebih ngeri dibandingin hantu-hantu yang ada di Gunung Salak, hantu-hantu yang ada di Gunung Gede, atau yang ada di jalur ini ya. Semua itu tendensinya jauh kalau gue bilang. Kalau di sini kita yang dihadapi dengan mental. Jadi ketika makhluk-makhluk tak kasat mata itu misalnya menampakkan wujud dalam bentuk cerita mitos, dalam bentuk makhluk mitologi, misalnya kuntilanak, genderuwo, wanaspati, siluman apalah, siluman biji kali kalau ada ya. Wah, dalam bentuk-bentuk mengerikan. Itu yang dihantu cuman mental. Bisa nggak mental kita jaga? Kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap percaya dengan diri kita, kita tetap yakin. Bisa nggak kita menjadi panglima dari rasa takut kita? Kita menjadi pemimpin dari ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan dari luar ya, dari faktor-faktor eksternal. Jadi tolong dirubah mindsetnya setan gunung itu serem, setan gunung itu lebih berbahaya. Enggak ada apa-apanya setan gunung itu. Jauh sama setan kota, jauh sama setan-setan pala hitam yang seperti udah gue jelaskan tadi ya. Setan gunung enggak ya. Justru mereka tuh sebenarnya baik, mereka tuh mau nguji keimanan lo ya. Cuma kan proses perjalanan ya, ada orang yang menerima ini sebagai gangguan, teror
Ya, buat sebagian orang lain merasa seperti antara hidup dan mati, ya bisa aja situasi-situasi kayak gitu. Tapi itu beneran deh, kalau kita mau bercermin, kita mau melihat hal yang lebih luas lagi, jauh banget. Emang enggak jauh ya dari semua setan gunung. Itu paling bahaya setan kota, beneran jauh. Coba lihat berita-berita, yuk coba lihat berita-berita yang korupsi, yang bikin sengsara rakyat. Ya lah. Jadi besok-besok kalau ada orang cerita pengalamannya di gunung, dia ngalamin hal mistis, itu lumrah lah ya, karena itu hanya bagian kecil aja dibandingin dengan jaringan setan kota yang menguasai dunia ini. Oke, kita udah sampai ke Kali Gede nih, tempat dimana ada ratusan kenangan terjadi sejak periode 92, dimana gue bersama rekan-rekan gue menjadikan lokasi ini sebagai tempat istirahat, tempat masak, karena di sini air terakhir yang bisa kita konsumsi dengan benar. Tapi ada perubahan kontur yang luar biasa. Dulu nggak begini. Nah, dulu batu-batu itu biasa kita buat duduk, dan ada warung bro. Coba. Jadi sekarang ada warung ya. Ya, luar biasa. Subhanallah. Pos 3 mata air. Nah, kita memang biasa istirahat di sini, Bu. Tapi ini udah berubah banget ya. Sudah sangat berubah. Sudah sangat berubah kondisinya. Dulu kalinya itu menyatu, nggak misah kayak gini. Ini dipisah kayaknya diuruknya. Jadi dulu kalinya nyatu di sini misah. Sekarang dipisah dan tidak becek lagi ya. Ya dulu teman-teman kan ingat kalinya nyatu ya. Kali ini sama kali itu kan nyatu. Sekarang dipisah nih ya. Tuh, nih. Kalinya udah dipisah sekarang. Nggak nyatu lagi ya. Ya. Mungkin karena udah berbayar tiket masuknya, tidak gratisan lagi, jadi dirawat ya. Nah, jadi buat lo yang ingatnya di sini masih becek, sekarang udah nggak becek bro. Ini gue pakai sendal aja gak kena lumpur ya. Udah enak Kawah Ratu, udah nggak becek kayak dulu lagi ya. Nih kalinya udah nyambung, udah dipisahin nih kalinya nih. Tempat kita ngebes ya, tempat kita ngelantuk beberapa generasi ini kan di sini. Mangga. Nih pos 3. Pos Kali Gede ya, sekarang jadi pos 3 ya. Rame, ada warung. Jadi buat lo santai aja ya. Kita ngopi di sini, ntar ada warung loh. Rame banget ya. Ada perubahan jalur sedikit, dikatasin ya jembatannya. Nih dari sini Kawah Mati 5 menit paling. Kawah Mati nanjak dikit turun sampai kita Kawah Ratu. Jadi tolong dibuang image-nya Kawah Ratu masih becek ya. Udah enggak, sekarang Pasir Ringit udah enak. Jadi mulai rame. Tadi gua agak sepi, cuman menjelang kawah ini mulai rame ya. Penampakan ladies luar biasa di sini. Jadi di mana-mana ya, Kawah Ratu pun ladies banyak. Gue sempat bilang ke bini gue juga salah ya. Gue bilang ke bini gue juga jalurnya becek, katanya nggak becek. Sorry ya my wife. Harusnya bini gue ikut nih, cuman dia males gara-gara gue bilang jalannya becek. Ya udah. Ternyata nggak begitu becek deh, maaf.
udah banyak berubah ya. Gue sendiri ngingetin orang, malah mindset gue juga masih becek. Ya kalau udah kali gede itu Kawah Ratu itu udah kelihatan ya. Mantap. Tadi sempat ngobrol sama ranger. Gua di Kawah Ratu itu sekarang udah ada ranger ya, di pos 3, di pos 2, sama di area kawahnya. Mengingat area Kawah Ratu ini banyak sekali menelan korban jiwa ya. Jadinya keselamatan pengunjung sekarang diutamakan, tidak seperti dulu di mana tidak ada pengawasan. Mungkin karena sudah dikelola ya, jadi pengawasannya cukup baik. Nah, ada orang-orang yang ditaruh di sini sebagai ranger untuk mengingatkan para pengunjung agar tidak terlalu lama berada di area kawah ataupun di saat-saat yang mungkin krusial seperti hujan angin ya, karena memang area kawah itu sangat berbahaya saat hujan ya. Seperti pernah gue katakan, massa air menekan massa gas. Nah itu sering banget kondisi gas amoniaknya naik ke atas, dan itu apabila terhirup nggak ada obatnya teman-teman ya. Karena gue pernah melihat langsung, menangani langsung ya korban yang menghisap gas beracun, baik yang buta sementara ataupun yang sampai meninggal dunia. Itu gue pernah. Yang buta itu banyak juga dulu, yang meninggal dunia juga lumayan banyak. Semua pasti kejadiannya pas ke hujan deras. Nah, ini kita udah mau sampai Kawah Mati 1. Dimana di sini nanti ada Inmemorial anak Jakarta. Juga tadi ada beberapa Inmemorial baru ya. Kejadiannya 2004 ke atas. Kalau sempat nanti gua ngobrol-ngobrol sama ranger itu, gua videoin. Nah ini dia nih. Kalau udah putih-putih begini tanahnya, kita udah masuk ke Kawah Mati. Oh, itu dia Kawah Mati. Dulu kita ngolong-ngolong di sini ya. Esa, mantap. Ya Allah, izinkan hamba setiap minggu naik gunung ya Allah. Entah Kawah Ratu, entah Gunung Gede, entah Gunung Salak, entah Puncak Kartens, entah Kilimanjaro, entah K2 ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rezekinya. Ya kita sudah masuk Kawah Mati 1 ya. Dimana nanti kita akan lihat Inmemorial. Jadi areal kawah itu banyak menyimpan kisah-kisah sedih. Nah ini ya.
Lanjut lagi. Kawah Ratu. Kawah mati ke-1. Wih. Indah men. Kawah mati 1 ya. Bau kentutnya nggak hilang ya, tetap. Ini ya memorial sekitaran sini dulu. Tahu nih belum ada sekarang ya. Dong. Tunggu tuh. Kita mau digapai. Oh, botak ya. Dulu tuh banyak banget candiginya situ ya. Bukan candigi tuh pohon itu tuh. Sekarang botak ya. Bang, sorry. Ayo silakan. Panas ya pol. Emang dari dulu panas banget di sini. Terima kasih ya Allah, saya masih dikasih kesempatan kesini lagi. Alhamdulillah. Ini agak berat dikit. Walaupun gak seberat beban hidup ya. Ada pemandangan bagus nih si kakak cantik. Dari mana kak? Jakarta? Iya betul. Jakartanya mana? Jakartanya Kramajati. Oh jauh. Kita kita tetangga berarti ya. Oh ya, abang dari mana? Aneh Lenteng Agung. Wih, deketan abang. Sama siapa bang? Dewe kan. Oh mati 1, oh mati 2. Kau Ratu. Sangat cerah. Widih. Subhanallah. Walhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Masih dikasih kesempatan melihat tempat ini lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah.
Ini dulu di sini kita anekdot ya, kalau udah bawa kentut udah deket sama kawah. Nah depan, nah dia no, ada kawah no. Nah itu dia tuh tempat gua foto-foto masih alam. Udah ditumbuhin tumbuhan gitu om. Dikit lagi ya. Nah itu dulu tempat gue foto-foto, sekarang udah ketutup om batunya om. Tutup tanaman. Baik. Mantap. Ini batunya berubah ya. Dulu batu gedenya mana ini? Rontok kok batu gedenya. Oh, no dia no, batu gedenya ketutupan pun. Coba ya. Ya. Kayak No, batu tempat kita foto-foto udah begini. Tuh. Habis ya. Ini dulu tanaman ini kiri kanan dia membentuk kayak goa. Jadi kita kalau jalan di sini dulu itu, ini tanaman kiri kanan yang kering ini dulu dia rimbun. Jadi kita kayak masuk goa gitu, goa dari pohon-pohonan. Sekarang udah kering ya. Jadi gue bandingkan jalur 90-an sama sekarang ya. Dulu sepanjang jalan ini pohonan ini nutupin jalan kita ya. Jadi kita kayak masuk goa. Nah, ini kawah mati terakhir nih. Belas. Udah nggak ada pohon-pohonan. Dulu kita di sini kayak lewat gua pohonnya. Sekarang sudah terbuka. Itu danaunya kelihatan jelas. Dulu nggak, pohon cat tingginya masih rapet ya. Subhanallah. Tuh, pohonnya udah habis. Danau situ hiam. Danau situ hiam. Ada penampakan cantik banget. Kita lanjut lagi. Ya. Bini gue sayang banget gak mau keluarin bini gue ya. Aduh, gara-gara gue salah info. Gue juga masih dalam ingatan gue kawah ratu tuh becek. Nggak taunya nggak terlalu becek. Sorry my bojo, ingatanku salah. Next kita kesini bareng ya.
Maaf kalau aku salah info sama kamu. Aku ingetnya masih becek. Nggak taunya udah nggak becek sekarang. Nah, kawah terakhir. Kawah mati terakhir maksudnya. Wow. Semakin mendekati area Kawah Ratu. Kayaknya gua keburu ya podcast ya. Jangan segini tapi terakhir jam 2. Gue bisa santai masak ngopi-ngopi baru cabut deh. Wah, Mas Soleh terakhir kesini 2004 ya. Iya Mas Soleh. Kita naik Pasar ini turunnya Curug Seribu. Iya. Ini hangat ini air. Ya sudah semakin dekat. Dulu udah kedengeran bunyi. Sekarang kok nggak kedengeran ya? Apakah dapur magmanya sudah mengecil? Alhamdulillah masih diizinin ke sini lagi ya Allah. Alhamdulillah. Sudah di depan mata ini. Teteh dari mana teh? Cianjur. Ciapus teh Bogornya. Oh. Berdua aja teh. Subhanallah. Ya, sudah. Bapak dari mana? Abi di Jakarta. Cuman bisa Sunda dikit-dikit. Berdua doang, Neng. Jam berapa, Nek? Oh, cepet dong. Jam 9. Sama, saya juga jam 9 tadi. Sering kesini, Neng? Baru 3 kali? Oh. Makanya kaget nih. Banyak perubahan. Mau ngajak istri, cuman salah info. Bilangnya masih becek. Istri jadi nggak mau. Halo guys. Halo, coy. Ya, sampailah kita Kawah Ratu. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Itu dia kawah. Alhamdulillah dengan izinmu ya Allah. Bisa ngeliat tempat ini lagi. Alhamdulillah. Makasih ya Allah masih diizinin melihat tempat ini lagi. Ini dia tempat sejuta cerita, di mana semua kisah pernah terjadi. Assalamualaikum, wahai sahabatku Kawah Ratu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Ya, itu ya teman-teman area kawah ya. Nah ini dulu kita biasa buka tenda di sini dulu sebelum dilarang. Di area situ ya dulu buka tenda kita. Masih bebas lintas. Nah, subhanallah. Waktunya lihat-lihat lah, langsung aja.
Mantap. Panas banget. Panasnya pol. Aduh. Panasnya pol. Panasnya pol nampol lah. Wah. Sampai juga ya titik triangulasinya. Kawah Ratu. Sekarang ada pelangnya. Sekarang dikasih polis lain, nggak boleh lewat. Oh, Kawah Ratu tuh. Ya. Nah, ada jalur Cidahu. Jalur Cidahu. Bawah kita biasa lintas dulu ya, lintas. Nah, kejadian almarhum Rizal di sana. Kayaknya gue malas nyebrang ya. Nah, itu yang ada payung loh, kelihatan. Nah, ada orang-orang di bawah. Nah, itu dulu lokasi kejadiannya ya, dimana kita mengangkat satu jenazah. Setelah Mr. X meninggal setelah menghirup gas beracun yang keluar ya. Kita evakuasi korban dari sana langsung ke jalur Cidahu. Sedangkan yang buta-buta ini di sini nih kita evakuasi waktu tahun 93 94 nih dari sini nih. Makanya sekarang dibatasin ya teman-teman ya. Kita terakhir angkat jenazah 2003 di sana ya. Tuh lokasi korban meninggal di sana tuh. Ini di sini banyak yang buta-buta nih sering. Terutama pasca hujan deras, memang daerah ini sangat berbahaya teman-teman ya. Sebaiknya dihindarin. Sebab saya 2 kali ngangkat jenazah dan beberapa kali ngangkat orang yang buta. Oh, soal indah jangan ditanya kalau lagi cerah. Tapi kalau lagi hujan deras, areal ini sangat berbahaya kawan-kawan. Tolong dijauhi, jangan sampai ada korban lagi. Ya, di Kawah Ratu 12 April 2026. Alhamdulillah, akhirnya Allah izinkan gue kesini lagi. Kawah Ratu, sebuah tempat yang banyak sekali yang menyimpan kisah buat gue ya. Kebetulan tadi gue ngobrol sama Mbak Esther sama Mbak Novi. Alhamdulillah. Di tempat yang berbahaya ini masih dipenuhi orang ya. Cuaca udah mendukung. Areal kawah. Nih gue ketemu temen dari Cawang ya. Oh, gue terakhir kesini 2019. Waktu itu lintas dari Cimlati, Puncak Salak, tembus ke sana. Nah, sini nih. Mau hujan ya? Iya, baru turun nih. Oke, masuk YouTube ya. Oke. Iya, Nugulis di Bogor ya, ditungguin. Tuh, nyampe juga tuh. Ya, nih kunci motornya udah diamankan untung. Tadi kita bareng dari bawah. Alhamdulillah. Ya, Kawah Ratu ya. Nah, ini barengan gua tadi dari bawah. Si Neng. Ayo kata-katanya gimana? Perasaannya panik banget sih tadi. Mantap. Sekarang sudah terbayarkan. Pas banget hujan, Neng. Mau langsung turun apa gimana? Hujan deras ya, baru bisa ngambil lagi dari sini. Ini kita turun. Sudah meninggalkan Kawah Ratu.
Adi pas di kawah udah hujan terus. Awas neng. Baru bisa diabadikan lagi nih karena hujannya sudah berhenti. Jalurnya berubah jadi air ya. Yuk silakan. Yuk. Jati. Jadi air. Inilah khas dari Pasir Rengit. Kalau hujan jadi air. Ya.